Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bart Prasetyo dengan NIM 415-180-2003. Ini saya akan menjawab membahas tentang UAS dari data mining lanjut oleh dosen Vina Ayuni Skom Mkom. Soal nomor 1 bagian A ada tahapan atau proses knowledge discovery in database. Yang pertama ada data selection. Data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Yang kedua ada pre-processing atau cleaning, adalah membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak atau tipografi. Yang ketiga ada transformation, yaitu proses transformasi pada data mining yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Yang keempat ada data mining, ada proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Evaluation atau adalah pola informasi yang dihasilkan dari proses data ini perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada bagian B, siklus proyek data mining. Ada 1. Fase pemahaman bisnis, yang kedua ada fase pemahaman data, yang ketiga ada fase pengolahan data, yang keempat ada fase pemodelan, yang kelima ada fase evaluasi, dan yang terakhir ada fase penyebaran. Soal bagian C, sebutkan fitur WK yang penting digunakan untuk proses proyek data mining. Ada pre-processing, classifier, cluster, associate, dan select atribut. Soal nomor 2 bagian A, apa yang dimaksud dengan confusion matrix? Adalah matriks yang menunjukkan berapa banyak intensitas yang diprediksi ke setiap kelas per kolom dan jumlah intensitas yang sesuai dengan label aktual per baris. Soal bagian B, jelaskan mengenai MAE, RMSE, RAE, dan RRSE. Yang pertama ada MAE, mengukur besaran rata-rata error tanpa menghitung arahnya. Selanjutnya ada RMSE, pengukuran skor kuadratik. Yang ketiga ada RAE, yaitu ukuran relatif yang membandingkan kinerja model prediktif dengan kinerja model sederhana. Dan yang terakhir ada RRSE, didefinisikan sebagai akar kuadrat dari jumlah kuadrat error dari model prediktif yang dinormalisasi dengan kuadrat error dari model sederhana. Sama dengan RAE, tapi error dikuadratkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada bagian C, apa kegunaan metode precision, recall, dan F1 atau F-measure. Precision merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Selanjutnya ada recall, merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Dan yang terakhir ada F1 atau F-measure, merupakan perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. Soal nomor 3 bagian A, jelaskan persamaan regresi linear. Merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara beberapa variabel. Dalam regresi linear ada beberapa hal yang harus dipahami, diantaranya variabel terikat, variabel bebas, konstanta, dan koefisien regresi. Lanjut ke bagian B, ada bagaimana mencari nilai A konstanta dan B koefisien regresi pada regresi linear. Berikut adalah gambar dari rumusnya. Selanjutnya di bagian C, apa yang dimaksud dengan aturan asosiasi? Adalah salah satu metode yang ada di data mining yang bertujuan mencari pola yang sering muncul di antara banyaknya transaksi, di mana setiap transaksi terdiri dari beberapa item. Lanjut ke bagian D, jelaskan mengenai frequent pattern mining.
merupakan salah satu taks data mining yang sangat penting. Taks ini mencari hubungan atau relasi, asosiasi, dan korelasi dalam data. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dan sekaligus dalam dunia bisnis lebih sering disebut dengan analisis keranjang belajar. Dan yang soal nomor 4, jelaskan mengenai cara kerja, kelebihan, dan kelemahan algoritma random forest. Random forest adalah algoritma dalam pembelajaran otomatis yang digunakan untuk mengklasifikasikan sejumlah besar set data. Karena fungsinya dapat digunakan untuk banyak dimensi dengan berbagai skala dan kinerja tinggi. Kelebihannya yaitu dapat mengatasi noise dan missing value serta dapat mengatasi data dalam jumlah yang besar. Namun ada kekurangannya, yaitu pada algoritma random forest, interpretasi yang sulit dan membutuhkan tuning model yang tepat untuk data. Sekian dari saya, terima kasih.